Pak, kenapa bisa ya si Bagja tiba-tiba ada di rumah kita? Apa jangan-jangan si Bagja tahu tentang rahasia kita? Iya bu, Bapak juga takutnya seperti itu. Kita harus bikin si Bagja agar tutup mulut bu. Singkat cerita, sebulan setelah kejadian itu, Bagja ini jadi sakit-sakitan. Sekujur tubuhnya itu kayak sakit kulit. Kulitnya itu melepuh, kayak kebakar, hitam-hitam. Keluarga udah bawa Bagja berobat, sampai dibawa keluar kota. Tapi tetap aja, Bagja nggak kunjung sembuh. Singkat cerita, Bagja juga dibawa ke alternatif, tapi tetap nggak ada hasilnya. Terakhir, Bagja dibawa ke orang yang bisa. Katanya Bagja ini ketempelan budak hidung. Sama ada yang nyantet juga katanya. Bagja ini ketempelan budak hidung, sama ada yang nyantet juga. Ngedengar apa yang orang bisa bilang, orang tuanya langsung kaget. Terus ngikutin apa yang orang bisa itu minta buat kesembuhannya Bagja. Dan bener aja, selama beberapa minggu Bagja membaik. Bahkan udah bisa makan lancar nih Bagja. Tapi ya namanya manusia, cuman bisa berusaha. Hasil akhirnya cuman bisa menyerahkan pada Yang Maha Kuasa. Bagja menghembuskan nafas terakhirnya di malam Jumat. Kata orang tuanya sebelum meninggal, Bagja ini sempat cerita sama ibunya. Tadi aku lihat budak hidung, tiba-tiba ngikat tangan aku bu. Terus aku diseret, aku ngerasa kesakitan banget bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Deadmis 73 bersama saya Dita di episode di Teror. Di sini tentang horor. Di Teror ini membahas berbagai cerita makhluk tak kasat mata dari berbagai daerah dan berbagai mitos yang ada di Indonesia. Seperti biasa, hari ini kita mau bahas requestan dari peneror nih, pendengar cerita horor. Kemarin tuh ada yang DM Instagram Deadmis lagi, mau minta kita bahas salah satu makhluk tak kasat mata yang namanya berasal dari tanah Sunda. Nah, sekarang kita ditemenin sama Teh Dila nih. Halo sahabat Deadmis, apa kabar semuanya? Teh Dila ini mau berbagi pengalaman horornya dan juga menceritakan ulang pengalaman horor dari narasumber. Yuk kita simak aja cerita dari Teh Dila. Halo sahabat Deadmis, balik lagi nih sama saya Dila Fitria di acara Di Teror. Di sini tentang horor. Kali ini aku mau ngebahas nih salah satu tentang makhluk tak kasat mata, namanya budak hidung. Tapi sebelum kita bahas makhluk ini, jangan lupa ya subscribe dulu channel Deadmis 73. Nah, buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram Deadmis 73. Atau kalian juga bisa email kita loh di ceritadetmis73@gmail.com. Jadi budak hidung itu sosoknya anak kecil, rambutnya itu botak, sekujur tubuhnya itu hitam, dari atas kepala sampai ujung kaki benar-benar hitam legam. Nah, untuk bola matanya itu ada yang bilang bola matanya itu berwarna putih, tapi ada yang bilang juga warnanya merah. Terus kukunya itu panjang, ya pokoknya benar-benar nyeremin lah sosoknya. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih sama kalian, kalau budak hidung itu beda banget sama tuyul. Nah, kalau budak hidung ini biasanya suka muncul di tempat yang kotor, seperti solokan, bangunan tua, gedung, atau misalnya bangunan-bangunan yang terbengkalai. Kalau tuyul kan biasanya emang ada yang sengaja memelihara, atau tujuannya untuk mencuri harta. Tapi kalau budak hidung ini kebalikannya, dia justru menjaga harta majikannya. Nah, budak hidung ini biasanya terlihat di malam hari atau biasanya menjelang maghrib.
Nah, untuk budak hidung ini kebetulan aku punya pengalaman pribadi nih, ketemu langsung sama sosok budak hidung. Ya, tepatnya waktu itu di tahun 2010. Waktu itu aku masih kuliah semester 1 di salah satu universitas swasta di kota Bandung. Saat itu aku lagi ada acara komunitas nih di daerah Puri Cipageran, Cimahi. Nah, waktu itu aku berangkat bareng sama teman aku, namanya Reza sama Alan. Kita berangkat dari daerah Cihampelas. Teman aku ini bawa 2 motor. Aku kebetulan dibonceng sama teman aku yang namanya Reza. Nah, Alan ini bawa sendiri motornya. Ya, waktu itu kita berangkat dari arah Cihampelas, ngelewatin jembatan Pasupati, ke arah Paster, Gunung Batu, terus ke Cimindi. Pokoknya jalan mau arah ke Cipageran. Waktu di jalan ya biasa aja, nggak ada hal yang aneh. Kurang lebih setengah jam kita nyampe tuh di rumahnya pembina komunitas aku yang namanya Pak Bambang. Di sana kita ngobrol santai aja, biasa ngerencanain gathering, terus acara berikutnya sambil makan-makan. Waktu itu kita nggak sadar nih kalau udah jam 9 malam. Dimana pas itu aku kan belum nikah nih, jadi aku punya batasan waktu malam. Aku nggak boleh keluar rumah di atas jam 9 malam pas itu. Singkat cerita, waktu itu udah jam 9 malam. HP aku bunyi, pas dilihat ternyata almarhum mamah yang nelpon. Mama bilang, "Bil, masih di mana? Sekarang udah jam 9 malam. Kok tumben belum pulang ke rumah?" Pas itu sih sebenarnya rapatnya belum beres. Tapi mau nggak mau ya aku izin pulang duluan. Beres selesaiin semuanya, ya udah kita pamitan tuh. Terus lanjut deh perjalanan pulang. Panjang perjalanan pulang, di jalan aku mulai ngerasa gak enak hati. Malam itu ngerasa dingin, tapi bukan dingin kayak biasanya. Terus kebenaran banget, sepanjang perjalanan itu sepi. Jarang ada kendaraan sama gelap lagi. Apalagi waktu itu aku nggak nyadar kalau aku lagi datang bulan hari pertama. Dari situ aku mulai ngerasa takut. Almarhum mama juga nelponin terus. Tapi berhubung takut jambret, jadi nggak sempet ngangkat telepon dari mama. Mungkin mama juga waktu itu punya feeling nggak enak kali ya. Pas di pertengahan jalan, masih daerah Cimahi, kita tuh mulai ngelewatin pohon yang tinggi-tinggi, sama jalanan yang agak jelek. Ngerasa banget, waktu itu di jalan makin sepi lagi. Ditambah lagi, Alan temen aku yang bawa motor sendirian itu udah duluan, bawa motornya di depan. Di situ aku sempat bilang ke teman aku yang namanya Reza ini, "Za, hati-hati di jalan bawa motornya, sama berdoa dulu. Soalnya aku nggak enak hati." Di sana Reza cuma jawab, "Iya, aku hati-hati." Terus aku tuh waktu itu posisinya lagi ngeliat ke kanan jalan. Nah, dari jauh sebelum ngelewatin sebuah bangunan sekolah, aku udah punya perasaan gak enak. Hati itu rasanya deg-degan banget. Gak tahu kenapa, aku sempat lihat dari jauh kalau bangunan sekolahnya itu emang kelihatan udah agak tua. Pagarnya itu warnanya abu. Aku samar-samar ngeliat kayak anak kecil lagi jongkok di depan parit atau selokan di depan sekolahan. Pertamanya aku mikir, oh ada anak kecil. Pas mikir lagi, ngapain juga ada anak kecil jam segini di depan sekolahan, tepatnya di depan parit. Langsung aku lihat lagi anak kecil itu. Pas aku lihat, sekujur tubuhnya itu hitam. Dia posisinya lagi jongkok, mukanya menghadap ke bawah kayak gini. Pas aku liatin lagi, mata kita sempat bertatapan sebentar. Matanya itu putih semua. Dia ketawa sambil menyeringai. Gak bisa ngomong apa-apa pas itu. Kaget, campur takut, rasanya jadi satu. Karena jujur, waktu itu baru pertama kalinya seumur hidup aku ngeliat penampakan yang bener-bener nyeremin banget. Ngeliat makhluk astral sama mata kepala sendiri.
Waktu itu aku cuma bisa bilang sama Reza, "Za, bawa motornya lebih cepet. Tadi aku lihat anak kecil di jalan deket parit." Aku nggak ngejelasin detailnya ke Reza, soalnya aku takut Reza jadi nggak fokus bawa motornya. Sepanjang perjalanan, keringet dingin terus keluar. Lebih banyak pejemnya waktu itu dibanding waktu aku buka mata. Yang aku inget pas itu cuman ngelewatin jembatan Pasupati. Pas di Pasupati, aku ini nggak lihat apa-apa. Di tengah jembatan Pasupati, samar-samar, aku ngedenger geraman suara anak kecil. Makin takut banget rasanya. Apalagi dulu belum tahu kalau ternyata rasa ketakutan berlebih itu sebenarnya mancing makhluk astral buat semakin menampakkan eksistensinya, baik dari suara ataupun penampakannya secara langsung. Seolah mereka bisa menyerap ketakutan kita itu menjadi semacam energi buat mereka. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di rumah. Reza langsung nanyain, aku itu kenapa? Tapi karena aku masih kaget, aku belum jawab apa-apa. Almarhum mama langsung bukain pintu pas itu. Aku nangis sejadi-jadinya. Karena jujur perasaan aku campur aduk pas itu. Antara bingung, takut, dan juga lemes tuh nyampur jadi satu. Ngeliat keadaan aku kayak gitu, mama langsung inisiatif ngambilin segelas air minum. Pas sudah agak tenang, akhirnya aku cerita apa yang terjadi sama aku malam ini. Mama juga kelihatan shock banget pas tahu apa yang aku lihat. Teman aku yang namanya Alan yang duluan itu kayak ngerasa bersalah. Ya, Alan ini ngerasa bersalah, soalnya nggak ngikutin motor aku di belakang. Dia malah duluan di depan. Dari dia juga aku tahu kalau yang aku lihat tadi itu namanya budak hidung. Alan ngomong gitu, soalnya sosok itu nggak aneh buat Alan. Pas aku tanya, kamu tahu dari mana, Lan? Alan ngejelasin, dia udah sering lihat sosok yang kayak gitu. Soalnya di kampungnya Alan ini di daerah Pangalengan, budak hidung ini sering nampakin dirinya di area perkebunan atau di dekat sungai. Kadang juga ada di balik pepohonan. Kalau di kampungnya Alan ini banyak anak-anak yang suka main layangan di waktu maghrib. Nah, kadang pas mereka main layangan, mereka itu suka ngeliat budak hidung, nampakin dirinya di balik pepohonan. Pernah juga katanya ada anak kecil yang kesasar di dalam hutan. Nah, katanya anak kecil ini diajak main sama budak hidung. Dari situ si anak kecil ini sakit, kurang lebih selama 3 hari. Selain itu ada juga cerita lain. Ada orang yang lagi ronda, ngeliat sosok budak hidung ini di tengah hamparan kebun teh. Budak hidung ini nunjukin dirinya malam hari, lagi jongkok sambil natap orang yang lagi ronda pas itu. Katanya sorot matanya tajam, kata Alan. Terus gak lama dia itu menyeringai, bikin mereka ketakutan, terus lari-lari sampai akhirnya balik lagi ke pos ronda. Ya kurang lebih begitulah yang Alan ceritain tentang budak hidung ini. Ya yang aku inget pas itu Alan sama Reza ini akhirnya pamit. Tapi karena aku masih trauma, aku gak nganter mereka sampai depan. Yang antar ke depan itu ya almarhum mama aku. Waktu itu mama nyuruh aku buat langsung tidur. Tapi aku gak bisa tidur, soalnya kebayang-bayang terus. Aku inget banget malamnya ada kejadian ganjil lagi. Waktu itu aku kebetulan lagi tidur di kamar bawah sama almarhumah nenek. Menjelang malam sekitar jam 2-an, aku ngedenger kayak ada suara benda yang beradu. Terus karena nggak berani, aku minta antar kakek sama nenek buat lihat ke sumber suara. Ternyata sumber suaranya berasal dari skipping yang digantung di ruang tamu. Jadi skipping yang digantung itu kayak gerak-gerak sendiri, seolah ada yang mainin. Padahal waktu itu lampu udah kakek aku nyalain. Terus skippingnya sama almarhum kakek dipindahin ke lantai. Dan ternyata masih tetap gerak-gerak sendiri. Bener-bener takut pas itu. Sampai skippingnya itu dibanting sama almarhum papa.
Terus akhirnya dibawa ke dapur. Nah, di dapur sama almarhum papa dibacain doa. Alhamdulillah, setelah dibacain doa, Skipping itu nggak gerak sendiri lagi. Tapi besok malamnya aku sempat ngeliat ada anak kecil di jendela. Serem banget mukanya. Abis kejadian itu, aku inget banget. Aku sempat sakit panas selama 5 hari. Tapi setelah sakit, alhamdulillah aku nggak pernah lihat lagi. Sampai dengan sekarang. Dan aku nggak mau lihat lagi. Soalnya serem banget. Cukup sekali aja pengalaman itu terjadi di hidup aku. Jangan sampai terjadian lagi, aku ngelihat makhluk astral atau ngelihat makhluk tak kasat mata. Kalau cerita tentang budak kideng ini dari aku ya cuma segitu aja, sesuai dengan apa yang aku alamin. Karena aku nggak mau cerita dengan tambahan apapun. Nah, untuk cerita kedua ini tentang budak kideng, kita dapat dari narasumber, dari Bu Ami di Subang. Bu Ami ini kirim email ke kita buat ceritain pengalaman horornya. Terima kasih ya Bu Ami, semoga sehat selalu. Jadi ceritanya waktu itu di kampung halamannya Bu Ami ini ada sepasang suami istri yang baru pindahan dari kota lain. Nah, di kampungnya Bu Ami ini mereka ngebangun toko buat jualan sembako, kayak warung grosiran gitu. Usahanya itu kecil, tapi hartanya itu terus meningkat setiap bulannya. Saking banyaknya harta si yang punya toko ini, dia bisa beli mobil jeep, bisa beli sawah yang banyak. Ya pokoknya bergelimangan harta gitu. Tapi biar lebih enak ceritanya kita sebut aja, namanya Mas Wanto. Mas Wanto ini banyak bantu warga juga. Malah akhir-akhir ini ada beberapa warga yang pinjam uang sama Mas Wanto. Mas Wanto itu nggak ada nargetin, uangnya harus dibayar kapan, atau bunganya berapa banyak. Mas Wanto cuma selalu bilang, Bayarnya kalau udah siap saja. nah semuanya berjalan lancar. Sampai di tahun berikutnya, ada beberapa warga yang mulai ngerasa aneh. Soalnya setiap ada yang minjem uang ke Mas Wanto ini, nggak lama orangnya sakit. Terus beberapa juga ada yang meninggal mendadak. Tapi nggak semua warga sih mikir gitu. Ada tetap yang ngebelain Mas Wanto, sambil bilang, Kalau mati itu nggak ada hubungannya sama Mas Wanto. Mati itu adalah takdir. saat itu kecurigaan warga nggak berlanjut. Soalnya udah beberapa bulan nggak ada hal yang aneh. Sampai akhirnya ada kejadian di mana istrinya Mas Wanto yang namanya Mbak Sarmi ini tiba-tiba bagiin kayak kalung mutiara-mutiara gitu ke janda-janda desa. Bu, ini saya bawa oleh-oleh dari kota buat ibu-ibu semua. Waduh, makasih Mbak Sarmi jadi ngerepotin. Ah, enggak kok Bu, enggak ngerepotin. Semoga ibu-ibu semua suka ya sama kalungnya. Katanya hitung-hitung buat berbagi sama warga desa. Salah satu janda desa itu bilang, wah makasih ya Mbak, Mbak Sarmi ini selain cantik, baik hati, sama dermawan juga. Awalnya mereka senang sama Mbak Sarmi ini perhatian sama janda-janda desa. Tapi lama-kelamaan mereka semakin curiga. Karena kejadian ganjil itu keulang lagi. Dari 13 orang yang dikasih kalung mutiara sama Mbak Sarmi, ada 5 janda yang meninggal dunia. Bahkan ada 2 diantaranya yang meninggal itu kakak dan adik. Naasnya, adik kakak itu meninggal dalam keadaan yang gak wajar. Badannya kaku membiru. Terus sekujur tubuhnya seperti penuh dengan cakaran. Pas itu kecurigaan warga semakin bertambah, apalagi udah banyak jatuh korban. Warga akhirnya ngadain rapat secara diam-diam. Mereka memutuskan
mau menyelinap ke rumahnya Mas Wanto buat ngebuktiin kecurigaan mereka. Istilahnya ya biar ada barang bukti gitu. Gimana nih? Malam ini jadi nggak kita menyelinap ke rumah Mas Wanto? Jadi siapa nih yang mau masuk? Gimana kalau si Bagja aja? Dia kan paling berani. Karena posisi mereka nggak bisa sembarang nuduh tanpa adanya bukti yang pasti atau saksi mata langsung. Jatuhnya nanti malah fitnah. Apalagi Mas Wanto ini sama istrinya udah banyak bantu warga sekitar. Salah satu warga bilang, kita cari tahu aja biar tidak menimbulkan fitnah. Malam ini kita nyelinap masuk ke rumahnya Mas Wanto. Akhirnya para warga desa rundingan biar gak terus-terusan suuzon sama Mas Wanto. Mereka saat itu sepakat buat nyusun strategi untuk masuk ke rumahnya Mas Wanto. Kebetulan Mas Wanto sama keluarganya lagi belanja buat kebutuhan warungnya ke kota. Menjelang malam, mereka rundingan lagi. Waktu itu warga yang ikut 4 orang. Mereka semua setuju buat milih Bagja yang bakal nyelinap masuk ke rumahnya Mas Wanto. Sementara yang lain nungguin di luar rumah Mas Wanto. Pas dirasa semuanya aman, Bagja waktu itu langsung manjat tembok rumahnya Mas Wanto. Pelan-pelan Bagja jalan ke dalam rumahnya. Ngendap-ngendap, Bagja masuk lewat jendela. Saat di dalam rumah, Bagja sempat ngeliat kalau rumahnya Mas Wanto ini desainnya unik. Ada pintu kecil buat masuk ke dalam sebuah ruangan. Terus ada sebuah tangga nempel di tembok, tapi gak tahu itu jalannya buat kemana. Nah, bangunannya ini bisa terbilang sangat unik. Bagja saat itu keliling ke rumahnya Mas Wanto. Lumayan lama. Tapi Bagja nggak lihat apa-apa, kecuali pintu yang unik itu. Tapi sayangnya pintu ini dikunci. Karena ngerasa nggak nemuin apa-apa, Bagja akhirnya mutusin mau keluar dari rumahnya Mas Wanto. Nah, pas baru aja Bagja ini keluar dari jendela, Bagja ngerasa badannya tiba-tiba panas sama berat. Saat itu Bagja tetap paksain buat jalan. Pas jalan, Bagja ngeliat ada sosok anak kecil hitam. Mulutnya menyeringai, matanya melotot, sambil tangannya menunjuk ke arah pagar. Saat itu Bagja inget, di belakangnya kayak ada yang naikin badannya berat banget. Saking beratnya, Bagja ini sampai tak sadarkan diri di halaman rumahnya Mas Wanto. Singkat cerita, Bagja tergeletak di halaman rumahnya Mas Wanto. Terus warga yang lain masih nunggu di luar rumahnya Mas Wanto. Gak lama, mereka ngeliat Bagja ini udah keluar dari rumahnya Mas Wanto. Tapi anehnya, Bagja ini jalannya cepet banget. Dipanggil-panggil, tapi Bagja ini nggak noleh sama sekali. Bagja, woi, Bagja. Di situ warga merasa kesal sama Bagja. Akhirnya mereka membubarkan diri karena mereka nganggap kok Bagja tiba-tiba sombong gitu, kayak nggak ngehargain mereka. Di situ mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Salah satu warga bilang, Lah, si Bagja ini kenapa sih? Ditungguin biar aman, malah langsung pergi aja. Jangan-jangan Bagja ini abis ngambil barang di dalam rumahnya Mas Wanto. menjelang subuh, Mas Wanto sama Mbak Sarmi udah pulang dari kota nih. Mereka kaget dong
ngelihat Bagja tidur di halaman rumah mereka. Terus Bu Sarmi inisiatif manggil kepala desa sama keamanan setempat atau yang biasa disebut Hansip. Saat itu ramai banget tuh warga ngumpul di depan rumahnya Mas Wanto. Hansip ngebangunin Bagja. Bagja, Bagja, bangun. Hei, Bagja, bangun. Bagja. Waktu itu Bagja susah banget bangunnya, sampai-sampai harus disiramin air. Baru aja tuh Bagja bangun. Kepala desa langsung nyamperin Bagja, nanyain maksudnya Bagja apa. Kenapa Bagja bisa sembarangan masuk ke rumahnya Mas Wanto? Hei Bagja, kamu kenapa ada di rumah Mas Wanto? Bagja waktu itu cuma diem, sama minta maaf. Tapi Bagja ini gak ngasih alasan apa-apa. Nah, 4 orang warga yang kemarin nemenin Bagja juga ngerasa heran. Kenapa bisa Bagja tiba-tiba ada di dalam rumah Mas Wanto lagi? Sementara mereka jelas banget malam itu ngeliat Bagja udah keluar dari rumahnya Mas Wanto. Malahan waktu itu Bagja ini jalannya cepet banget. Kok bisa ya si Bagja masih ada di rumah Mas Wanto? Padahal kemarin kita lihat dia udah keluar dari rumah Mas Wanto. Aneh ya. Heran juga ya kenapa bisa. Padahal kemarin kita panggil-panggil dia nggak noleh sama sekali. Dan Mas Wanto tidak mempermasalahkan apa yang dilakuin sama Bagja. Malah dengan baik hatinya, Mas Wanto ini langsung ngemaafin dan minta warga untuk tidak memperpanjang masalah ini. Sudah, jangan diperpanjang masalah ini. Kalian bisa bubar saja. Dan untuk Bagja, tolong bawa pulang ke rumahnya. Warga pun saat itu langsung bubar. Bagja juga langsung diantar sama Hansip buat pulang ke rumahnya. Pak, kenapa bisa ya si Bagja tiba-tiba ada di rumah kita? Apa jangan-jangan si Bagja tahu tentang rahasia kita? Iya Bu, Bapak juga takutnya seperti itu. Kita harus bikin si Bagja agar tutup mulut Bu. Singkat cerita, sebulan setelah kejadian itu, Bagja ini jadi sakit-sakitan. Sekujur tubuhnya itu kayak sakit kulit. Kulitnya itu melepuh, kayak kebakar, hitam-hitam. Keluarga udah bawa Bagja berobat, sampai dibawa keluar kota. Tapi tetap aja, Bagja nggak kunjung sembuh. Singkat cerita, Bagja juga dibawa ke alternatif, tapi tetap nggak ada hasilnya. Terakhir, Bagja dibawa ke orang yang bisa. Katanya Bagja ini ketempelan budak hidung. Sama ada yang nyantet juga katanya. Bagja ini ketempelan budak hidung, sama ada yang nyantet juga. Ngedengar apa yang orang bisa bilang, orang tuanya langsung kaget. Terus ngikutin apa yang orang bisa itu minta buat kesembuhannya Bagja. Dan bener aja, selama beberapa minggu Bagja membaik. Bahkan udah bisa makan lancar nih Bagja. Tapi ya namanya manusia, cuman bisa berusaha. Hasil akhirnya cuman bisa menyerahkan pada Yang Maha Kuasa. Bagja menghembuskan nafas terakhirnya di malam Jumat. Kata orang tuanya sebelum meninggal, Bagja ini sempat cerita sama ibunya. Bu, tadi aku lihat budak hidung. Tiba-tiba ngikat tangan aku, Bu. Terus aku diseret. Aku ngerasa kesakitan banget, Bu. Kalau ada anak kecil maksa Bagja buat ikut sama dia. Ada anak kecil yang lainnya ikat tangan Bagja pakai tali. Terus Bagja diseret sampai benar-benar kesakitan. Gak lama Bagja langsung kejang-kejang. Terus meninggal dunia. Setelah semua kejadian yang menimpa Bagja, keluarganya Bagja ini masih gak ikhlas sama kepergian Bagja yang gak wajar. Mereka tuh kayak ngehasut warga seolah ngeyakinin warga kalau kematiannya Bagja ini ada hubungannya sama Mas Wanto. Saya yakin kematian anak saya ada hubungannya sama Mas Wanto.
Iya Bu, saya juga merasa seperti itu. Apa mungkin Mas Wanto ini melakukan pesugihan di desa kita? Banyak warga yang akhirnya percaya sama apa yang dibilang keluarganya Bagja. Sampai akhirnya pembeli di warungnya Mas Wanto ini menurun drastis. Karena mereka merasa takut kalau jadi tumbal selanjutnya. Tapi di antara semua warga yang milih buat ngehindar dari keluarganya Mas Wanto, ada satu warga yang ngebelain Mas Wanto mati-matian. Bahkan dia nggak segan buat ngedebatin ke semua warga sama nantang ke warga yang lain. Kalau ada yang berani musik keluarganya Mas Wanto. Pemuda ini namanya Kang Fajar. Fajar ini warga kampung sebelah. Keluarga Mas Wanto itu tidak seburuk yang kalian kira. Bila ada yang mengusik keluarga Mas Wanto, kalian berhadapan dengan saya. Fajar ini pernah dibantu sama Mas Wanto buat biaya lahiran istrinya. Sampai-sampai dikasih modal buat buka usaha yang sama juga di kampung sebelah. Pokoknya Fajar ini jadi garda terdepannya Mas Wanto. Kalau ada yang berani usik keluarga Mas Wanto, berarti harus berhadapan langsung sama Fajar ini. Oh ya, Fajar ini termasuk orang yang disegani atau ditakuti. Istilahnya preman desa gitu. Jadi banyak warga yang milih buat gak berurusan sama Fajar ini. Di bulan berikutnya, toko Mas Wanto ini jadi semakin sepi. Mas Wanto banyak ngabisin waktunya buat bisnis di luar kota. Meskipun tokonya Mas Wanto ini semakin sepi, tapi kekayaannya semakin banyak. Dan katanya lagi, Mas Wanto ini udah beli satu rumah di kota. Jadi Mas Wanto lebih sering tinggal di kota dibanding buat tinggal di kampungnya sekarang-sekarang ini. Jadi rumahnya Mas Wanto ini otomatis lebih sering kosong sama sepi. Tapi nggak tahu kenapa, akhir-akhir ini rumahnya lebih kerasa angker. Kadang kedengeran suara anak kecil dari halaman rumahnya Mas Wanto. Pas suatu malam, ada nih warga desa, namanya Sinta. Sinta ini lagi hamil 7 bulan. Dia itu lagi ngidam sama buah kelapa. Tapi anehnya, dia nggak mau buah kelapa di pasar atau di tukang kelapa biasa. Sinta ini ngidam buah kelapa yang langsung dari pohon rumahnya Mas Wanto. Mas, ayo dong Mas, Sinta pengen banget kelapa yang di rumahnya Mas Wanto. Mas gak mau kan anak kita jadi ilera nantinya? Awalnya suami Sinta ini nolak, tapi karena Sinta terus-menerus ngebujuk suaminya sama nangis gak berhenti, jadi gak ada pilihan lain dong buat suaminya selain ngikutin apa yang Sinta mau. Karena suaminya juga takut kalau istrinya kenapa-napa. Soalnya ini tuh kehamilan pertama buat Sinta setelah 5 tahun kosong. Sinta waktu itu bilang, "Mas, tolong dong Mas, Sinta bener-bener pingin buah kelapa itu. Mas gak mau kan anak kita ileran nantinya?" Akhirnya dengan berat hati, suaminya Sinta yang namanya Pardi langsung manjat pagar rumahnya Mas Wanto. Hatinya sih langsung ngerasa gak enak pas itu. Tapi demi sang istri dan calon buah hati, semua Pardi lakuin. Pelan-pelan, Pardi tuh manjat pohonnya, sambil lihat ke kanan, sambil lihat ke kiri. Takutnya ada orang yang lihat. Pas itu, Pardi berhasil metik 4 buah kelapa. Dilempar aja tuh kelapanya ke bawah sama Pardi ini. Pas mau turun, Pardi ini ngedenger suara sengau yang lagi ngegeram. Karena takut, Pardi ini cepet-cepet turun. Pas di bawah, ternyata ada sosok makhluk yang nyeremin banget. Anak kecil itu melotot, kayak yang marah, sambil ngumpulin kelapa yang Pardi jatuhin tadi. Pardi waktu itu lihat ke sekelilingnya. Ternyata makhluknya itu nggak cuma satu. Ternyata budak hidungnya itu banyak, kayak ngelilingin Pardi. Pardi langsung lari-lari sekuat tenaganya
manjat lagi pagar, sampai sempat jatuh. Yang dipikirin Pardi waktu itu yang penting selamat sampai rumah. Meskipun dia nggak bisa bawa kelapa sesuai yang istrinya mau. Nah, singkat cerita, setelah Pardi nyoba ngambil kelapa di rumahnya Mas Wanto, istrinya Pardi ini mengalami keguguran. Padahal sebelumnya kandungannya baik-baik aja. Bukan main sedihnya mereka saat itu. Sampai Sinta ini katanya sempat depresi. Jadi budak hideng ini digunakan Mas Wanto untuk menjaga rumahnya, agar tidak ada yang bisa sembarangan menginjakkan kaki di rumahnya Mas Wanto ini. Dan jika ada yang berani mengambil barang atau apapun yang dimiliki oleh Mas Wanto, maka akhirnya akan mengalami nasib yang tragis. Setelah itu, lama-kelamaan semakin banyak kejadian aneh di kampungnya Bu Ami ini. Warga pun akhirnya mengusir paksa keluarganya Mas Wanto. Dan sempet tuh warga ngelemparin batu ke rumahnya Mas Wanto. Pergi sana, angkat kaki dari desa kami. Pergi saja kamu ke sana, jangan kembali lagi ke sini. Ya benar, pergi saja kamu ke sana, jangan kembali lagi ke sini. Akhirnya setelah melakukan rembukan yang dipimpin oleh kepala desa, Mas Wanto memutuskan untuk sementara waktu pindah ke kota. Sampai suasana desa menjadi kondusif lagi. Saat itu Fajar ikut pindah ke kota bareng Mas Wanto. Katanya mau ada kerjaan khusus untuk Fajar di kota nantinya. Selang 40 hari setelah kepindahan Mas Wanto bersama istrinya juga Fajar ke kota itu, secara mendadak istrinya Fajar dikabari oleh rumah sakit yang ada di kota kalau Fajar ini mengalami kecelakaan dan sudah meninggal dunia. Selamat sore, saya dari Rumah Sakit Melati. Apakah benar ini dengan keluarganya Bapak Fajar Wibowo? Waktu itu istrinya kaget, tiba-tiba ada yang telepon dari rumah sakit. Istrinya Fajar langsung jawab begini, "Iya betul, saya dengan istrinya Fajar. Ada apa ya?" "Mohon maaf sebelumnya Bu, kami mau mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita. Kami mau memberi kabar bahwa Bapak Fajar Wibowo tadi mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat sekitar pukul 17 sore. Dan untuk jenazahnya ada di ruang jenazah rumah sakit kami. Mohon sekiranya ada perwakilan dari keluarga untuk datang ke rumah sakit." Kayak kesambar petir rasanya. Istrinya Fajar ini histeris bukan main. Karena nggak percaya secepat ini Fajar pergi. Padahal Fajar ngejanjiin pulang kampung nanti mau bawa oleh-oleh buat bikin bahagia keluarganya. Tapi ya gitu, umur nggak ada yang nyangka. Fajar harus meninggal hari ini sesuai takdirnya yang sudah habis di dunia ini. Pengikutnya Fajar yang ada di kampung ngerasa ada yang nggak beres nih sama kematiannya Fajar yang meninggal secara mendadak. Mereka langsung nyari tetua desa buat diskusiin masalah Mas Wanto ini. Setelah hari ke-7, semenjak meninggalnya Fajar, para warga melakukan ritual di rumahnya Mas Wanto sesuai dengan petunjuk tetua desa. Dan percaya nggak percaya, saat tetua desa menyiramkan air di depan rumah Mas Wanto, terdengar banyak teriakan suara parau seperti kesakitan dan menangis. Beres ngusir penjaga tak kasat mata yang ngelindungin rumahnya Mas Wanto, akhirnya warga yang udah murka langsung tuh masuk ke rumahnya Mas Wanto. Secara brutal, mereka ngebongkar paksa kamar yang pintunya kecil yang sempat diceritain sama almarhum Bagja. Dan bener aja, ternyata ruangan itu adalah tempat pesugihan. Di dalam ruangan itu banyak ditemuin sesajen. Ada juga boneka-boneka kecil, semacam jenglot, barang-barang pusaka, dan yang terakhir, mereka juga nemuin bungkusan hitam di lemari Mas Wanto. Yang pas mereka buka, ada nama-nama korban yang jadi korban tumbal pesugihan Mas Wanto ini. Dan salah satunya
ada nama Bagja yang ada di dalam sana. Warga waktu itu benar-benar marah, apalagi pas lihat bukti-bukti yang ada. Gak pikir panjang, warga langsung ngerusakin rumah Mas Wanto. Mereka juga ngebakar pohon-pohon yang ada di depan rumah Mas Wanto. Pokoknya warga ini benar-benar kecewa dan murka sama keluarganya Mas Wanto ini. Karena kan warga awalnya nyangka kalau keluarganya Mas Wanto ini sangat baik dan dermawan. Tapi ternyata fakta yang terjadi justru banyak warga yang dirugikan. Banyak warga yang gak bersalah yang jadi tumbal korban pesugihan. Dan semenjak itu pula, Mas Wanto gak pernah balik ke desa itu lagi. Kabar terakhir yang terdengar, kalau keluarganya Mas Wanto ini sering berpindah dari satu desa ke desa lainnya untuk mencari tumbal yang lainnya dengan cara yang sama. Dan juga katanya sekarang udah banyak pengikutnya yang melakukan pesugihan. Melakukan jalan instan untuk mendapatkan kekayaan. Mengorbankan nyawa untuk sekedar harta di dunia. Seolah menutup mata dan telinga bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang terlarang yang sangat dibenci oleh Sang Pencipta. Nauzubillahi min dzalik. Jauhkan kita dari sikap tercela dan perbuatan yang menyekutukan Tuhan. Nah, dari dua cerita ini dapat kita simpulkan jika budak hidung ini benar adanya dan bukan sekedar kata orang belaka. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton acara di teror ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf nih apabila masih banyak kekurangan di video kami, karena kami ini masih YouTuber pemula yang masih harus belajar setiap harinya untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Rasakan, lihat, dan dengarkan, mereka ada di sekeliling kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.